Dr. Zulkifli Mansyah, sosok yang tidak hanya dikenal sebagai seorang akademisi, ekonom dan politisi, tetapi juga sebagai seorang pemimpin yang selalu mengutamakan kemaslahatan masyarakat Nusa Tenggara Barat. Dalam perjalanan panjangnya memimpin provinsi, Bang Zul telah menunjukkan komitmen dan visi yang jelas untuk memajukan Nusa Tenggara Barat. Kini dalam pertarungannya di Pilkada NTB, sosoknya kembali hadir dengan semangat yang sama membawa kemajuan dan kesejahteraan bagi daerah ini. Mengapa masyarakat NTB perlu memberikan kesempatan kepada Bang Zul untuk memimpin kembali? Berikut 5 alasan utama yang dapat menjadi bahan pertimbangan bagi para pemilih. Yang pertama, pemimpin dengan visi pembangunan yang inklusif. Salah satu ciri kepemimpinan Dr. Zul yang paling menonjol adalah visinya yang inklusif. Di tengah kemajuan global, Dr. Zul tidak pernah melupakan daerah-daerah terpencil di Nusa Tenggara Barat. Berbagai program pengembangan wilayah terutama di sektor pariwisata dan industri kreatif telah digalakkan secara merata, mulai dari Lombok hingga Sumbawa. Menurut data Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Nusa Tenggara Barat turun signifikan dari 14,63% pada tahun 2018 menjadi 13,4% pada tahun 2023. Yang kedua, memperkuat pendidikan dan sumber daya Nusa Tenggara Barat. Sebagai seorang akademisi dan pendidik, Dr. Zulkifli Mansyah sangat memahami bahwa pendidikan adalah kunci untuk memajukan Nusa Tenggara Barat. Dalam periode pertamanya, berbagai program beasiswa untuk pendidikan tinggi, baik di dalam maupun luar negeri, telah diberikan kepada anak-anak muda Nusa Tenggara Barat. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak pembangunan daerah. Peningkatan akses pendidikan ini akan terus berlanjut jika Dr. Zul kembali memimpin, sehingga generasi muda NTB bisa lebih siap bersaing di kancah nasional dan internasional. Yang ketiga, pemimpin yang dekat dengan masyarakat. Dalam setiap kunjungannya ke pelosok Nusa Tenggara Barat, Dr. Zul selalu dikenal sebagai pemimpin yang tak berjarak dengan rakyatnya. Kehadirannya di tengah masyarakat bukan hanya sebagai pemimpin, tetapi juga sebagai sahabat yang mendengarkan aspirasi mereka. Program-program pemberdayaan masyarakat yang mendorong kemandirian masyarakat di bidang kesehatan dan ekonomi menjadi prioritas, menunjukkan betapa besarnya perhatian terhadap kesejahteraan warganya. Dengan dukungan yang lebih kuat di periode berikutnya, program-program yang berfokus pada masyarakat bisa berkembang lebih optimal. Yang keempat, fokus pada pemulihan ekonomi pasca pandemi. Pandemi COVID-19 telah menghantam keras ekonomi NTB, terutama sektor pariwisata. Namun di bawah kepemimpinan Dr. Zul, pemulihan ekonomi mulai menunjukkan hasil yang positif. Salah satu pencapaian terbesar adalah penyelenggaraan beragam kegiatan nasional dan internasional yang tidak hanya menghidupkan kembali sektor pariwisata, tetapi juga membawa dampak ekonomi yang signifikan. Dengan satu periode lagi, Dr. Zul berkomitmen untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis pariwisata, pertanian, dan industri kreatif agar NTB bisa pulih lebih kuat dari sebelumnya. Yang kelima, kepemimpinan yang transparan dan akuntabel. Transparansi dan akuntabilitas selalu menjadi landasan kepemimpinan Dr. Zulkifli Mansyah. Ia membuktikan bahwa pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang terbuka terhadap kritik dan masukan. Dalam masa kepemimpinannya, berbagai kebijakan pro rakyat disusun dengan mendengarkan langsung aspirasi masyarakat. Tidak hanya itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi diperkuat dengan pengelolaan anggaran yang lebih baik, memastikan bahwa setiap rupiah yang dianggarkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Di bawah kepemimpinannya, NTB telah bergerak menuju arah yang lebih baik, dan dengan kesempatan satu periode lagi, ia akan terus melanjutkan visi besar untuk menjadikan NTB sebagai provinsi yang maju, sejahtera, dan berdaya saing.